Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, sebelum menjadi musuh utama manusia, iblis sebenarnya adalah malaikat yang sangat taat dan disegani oleh malaikat lainnya. Ia bahkan dipercaya oleh Allah untuk menghancurkan jin jahat yang menghuni bumi. Namun, misi tersebut ternyata belum rampung. Apakah Anda penasaran di mana jin-jin jahat yang masih tersisa itu bersembunyi? Simak video ini sampai selesai agar tidak salah faham. Sebelum membahas tentang Azazil yang diberi tugas penting, mari kita simak terlebih dahulu perjalanan hidupnya yang membawanya mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Azazil sendiri memiliki makna yang dalam, berasal dari kata Arab kuno aziz, yang berarti terhormat, berharga, dan kuat, serta Aili, yang merupakan sebutan untuk Allah dalam bahasa Arab kuno. Azazil juga memiliki arti lain, yaitu makhluk kuat Allah atau makhluk terhormat Allah. Selain itu, nama Azazil juga dikaitkan dengan sebutan panggilan besar malaikat dan julukan Al-Harits, yang merujuk pada perannya sebagai penjaga surga. Dalam kitab Tafsir Marah Labid, karya Imam Nawawi Al-Bantani, disebutkan bahwa Azazil pernah menjabat sebagai bendaharawan surga selama jangka waktu yang cukup lama. Selain itu, kitab Shalawatul Kabul Akbar, karya Syed Tazani bin Basuni, juga menyebutkan tentang tugas-tugas penting lainnya yang pernah diemban oleh Azazil. Azazil memiliki latar belakang yang sangat mengesankan. Selama 40.000 tahun, ia bertugas sebagai penjaga surga. Ia juga memiliki pengalaman hidup bersama malaikat selama 80.000 tahun, serta menjabat sebagai penasihat mereka selama 20.000 tahun. Lebih dari itu, Azazil pernah menjadi pemimpin malaikat Kharabiyun selama 30.000 tahun, dan melakukan tawaf Arsy bersama para malaikat selama 14.000 tahun. Itu artinya, Azazil telah mengabdi sebagai hamba Allah yang taat selama kurang lebih 184.000 tahun. Ini menunjukkan kesetiaan dan dedikasi yang luar biasa dari Azazil sebelum ia kemudian jatuh ke dalam kesombongan. Selama menjalankan tugasnya, Azazil menunjukkan kesabaran dan ketaatan yang luar biasa. Ia tidak pernah mengeluh atau merasa terbebani, bahkan ia menjalani perannya dengan penuh antusiasme dan kerelaan hati. Azazil secara ikhlas menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menjadi makhluk pembangkang, Azazil memiliki keindahan fisik dan kelebihan ilmu pengetahuan. Ia memiliki 4 sayap seperti malaikat lainnya, wajah yang rupawan, dan menjadi panutan bagi para malaikat. Namun, keindahan dan kelebihannya itu membuatnya merasa lebih mulia dari makhluk Allah lainnya. Karena merasa dirinya lebih mulia, Azazil membangkang perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Penolakannya itu telah tercatat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Setelah membangkang perintah Allah, iblis diusir dari surga dan kemudian berjanji untuk menggoda manusia agar melakukan dosa. Dengan demikian, iblis berharap dapat memiliki teman-teman untuk menemaninya di neraka kelak. Setelah diusir dari surga, Azazil mengalami transformasi fisik yang mengerikan. Nabi Yahya yang pernah menyaksikan wujud aslinya menggambarkan iblis memiliki tubuh seperti babi, wajah mirip kera, mata dan mulut yang memanjang, serta 4 tangan dan belalai. Ia juga memiliki sayap, rambut yang jarang dan menunjuk ke atas, serta hidung yang sama-sama menunjuk ke atas. Di tangannya terdapat lonceng besar dan jari-jarinya berjumlah 6. Nabi Yahya sangat terkejut melihat penampilan iblis yang menakutkan itu. Sebelum membangkang, Azazil memiliki tugas penting lainnya, yaitu memusnahkan jin jahat yang menghuni bumi. Menurut Ibnu Abbas, bumi sebenarnya telah dihuni oleh para jin sebelum kehadiran Adam dan Hawa. Namun, para jin tersebut membuat kerusakan dan saling membunuh. Allah kemudian memerintahkan Azazil
yang kemudian dikenal sebagai iblis, untuk menghancurkan para jin jahat tersebut. Akibatnya, para jin itu terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di pegunungan dan laut. Versi lain dari kisah para jin sebelum penciptaan Adam dikisahkan oleh Mujahid dan Abdullah bin Amr. Mereka menyebutkan bahwa para jin dan keturunannya telah menghuni bumi selama 20.000 tahun. Namun kemudian mereka terjebak dalam perang saudara dan kekerasan, sehingga kehidupan mereka menjadi kacau. Allah kemudian mengetahui kekacauan yang terjadi di bumi, dan mengutus pasukan malaikatnya untuk mengusir para jin yang bersalah. Akhirnya para jin itu terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di lautan. Peristiwa ini kemudian memicu pertanyaan dari para malaikat tentang rencana Allah untuk menciptakan makhluk baru yang akan menghuni bumi. Karena mereka khawatir makhluk baru itu akan melakukan kesalahan yang sama seperti para jin. Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan bahwa jin pernah menghuni bumi sebelum Nabi Adam diutus sebagai khalifah. Mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa bangsa jin diciptakan sebelum Adam dan sebelumnya ada makhluk lain di muka bumi yang disebut Al-Hinnu Al-Binnu. Allah kemudian memerintahkan bangsa jin untuk memusnahkan makhluk tersebut. Setelah memusnahkan makhluk Al-Hinnu Al-Binnu, bangsa jin kemudian menghuni bumi dan mulai bertempur satu sama lain. Kehancuran dan kekacauan yang terjadi di bumi membuat Allah memerintahkan Azazil, yang kemudian dikenal sebagai iblis. Dengan bantuan Jibril, Mikail, Israel, dan malaikat lainnya, Azazil berhasil mengusir bangsa jin. Mereka terpaksa melarikan diri ke pulau-pulau di tengah laut. Setelah keberhasilan penaklukan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Nabi Adam alaihissalam di tengah-tengah para malaikat. Nabi Adam alaihissalam dianugerahi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tugasnya sebagai khalifah di bumi yang memerlukan kemampuan untuk memelihara dan mengelola bumi dengan bijak. Menurut Syaikh Abdul Razak, anggota Komite Dakwah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, penciptaan jin memang terjadi sebelum penciptaan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa jin memiliki sejarah yang lebih panjang di bumi sebelum kedatangan manusia. Penciptaan jin sebelum manusia juga ditegaskan dalam Al-Quran, seperti yang tercantum dalam surah Al-Hijr ayat 27, yang berbunyi, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa jin diciptakan sebelum Nabi Adam. Jin telah mendiami bumi jauh sebelum kehadiran manusia. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, yang setia kepada Allah dan yang membangkang. Jika Anda penasaran tentang nasib jin-jin yang terusir oleh Azazil, jawabannya terletak pada tempat-tempat yang dianggap angker. Konon, tempat-tempat tersebut menjadi lokasi yang dihuni oleh jin-jin yang masih ada di bumi. Selain bersembunyi di tempat-tempat keramat, jin juga melarikan diri ke lautan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa jin bersembunyi di lautan. Sesungguhnya iblis memiliki singgasana di atas air. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Tidak mengherankan bahwa banyak orang percaya pada keberadaan kerajaan Laut Selatan yang dipimpin oleh Ratu Kidul dengan bala tentara yang terdiri dari jin. Begitu pula dengan keberadaan rumah hantu atau rumah angker yang seringkali dikaitkan dengan kehadiran jin. Hal ini telah ditegaskan dalam sebuah hadits dari Said Al-Qudri yang menunjukkan bahwa jin memang memiliki kekuatan untuk mendiami tempat-tempat tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di dalam rumah terdapat penghuni-penghuni, jin. Maka jika kamu melihat sesuatu yang aneh, maka usirlah ia 3 kali. Kalau ia pergi, maka biarkanlah. Tapi jika ia membandel, maka bunuhlah. Sebab ia pasti jin kafir." Hadis riwayat Muslim. Jin juga dikenal suka mendiami tempat-tempat yang terpencil dan sunyi, seperti perbukitan, celah-celah gunung yang tidak berpenghuni, serta lubang-lubang di bumi. Rasulullah bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang." Mereka bertanya kepada Quta'adah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang. Qatadah menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin,
Hadits riwayat Abu Dawud. Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, seringkali dikaitkan dengan berbagai hal mistis dan legenda. Banyak yang percaya bahwa Gunung Merapi adalah pusat kerajaan makhluk halus di Indonesia, dan seringkali dikaitkan dengan Laut Selatan Jawa yang juga terkenal dengan kekuatan mistisnya. Saudara-saudara seiman, jin-jin yang dibasmi oleh Azazil bersama para malaikat ternyata masih ada hingga saat ini. Mereka tersebar di berbagai tempat di bumi, bahkan ada di sekitar kita, sangat dekat dengan kita. Apakah Anda pernah merasakan kehadiran mereka? Hanya Allah yang Maha Tahu. Semoga kita selalu berhati-hati dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.